are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson, science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about hukum Newton. Jadi saat ini terlebih dahulu kita akan membahas hukum Newton ya. Nah, hukum Newton ini ditemukan oleh seorang filsuf matematika dan fisika yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, kenapa namanya Newton, hukum Newton? Karena sesuai dengan nama penemunya yaitu Sir Isaac Newton. Nah, karena penemuannya tentang hukum Newton, maka ia sering disebut dengan Bapak Newton. Nah, dalam penemuannya ia telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang akan kita pelajari. Di sini ada hukum Newton ini terbagi atas 3, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, sekarang kita akan bahas di sini satu persatu. Yang pertama, hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton ini berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi di sini benda ini dia akan tetap bergerak lurus beraturan jika gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maksud dari hukum pertama Newton ini dia berkaitan dengan sifat kelembaban benda. Maksudnya gimana? Nah, di sini sifat kelembaban benda atau yang biasa disebut dengan inersia, maksudnya itu setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi, inti dari hukum pertama Newton ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, ya kan? Dan setiap benda akan cenderung bergerak lurus beraturan jika diberikan gaya. Contohnya di sini kita bisa lihat, misalnya kita sementara naik bus ya, otomatis tubuh kita ada pada posisi yang duduk ya, posisi duduk nyaman. Nah, tetapi tiba-tiba karena ada kucing yang menyeberang sembarangan dengan secara spontan sopir bus ini dia langsung mengerem mendadak. Nah, apa yang akan terjadi? Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan, ya kan? Dan kita berusaha kembali ke posisi semula seperti itu. Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat bahwa ternyata tubuh kita ini mendapatkan gaya dari bus yang melaju, ya kan? Ketika bus ini sementara bergerak, sementara berjalan, nah kita kan dalam keadaan duduk ya, dalam keadaan duduk tidak terdorong ke depan, tidak terdorong ke belakang. Jadi di sini kita bisa lihat ketika bus ini memberikan gaya kepada tubuh kita, maka di sini kita tetap dalam keadaan duduk diam, ya kan, dengan posisi yang nyaman. Nah, sama halnya dengan pernyataan yang mengatakan bahwa setiap benda itu akan cenderung lurus, bergerak lurus beraturan jika diberikan gaya. Contohnya seperti yang tadi ya. Nah, namun ketika mobil ini secara mendadak dia berhenti karena secara spontan mobil ini direm, maka di sini kita bisa melihat tubuh kita ini akan terdorong ke depan dan kita berusaha untuk kembali ke posisi semula. Nah, ini sama halnya dengan pernyataan setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, ya kan? Ketika tidak ada gaya maka benda itu akan diam, tetapi ketika secara sama halnya dengan ini ya, dengan tiba-tiba diberikan gaya itu mobil ini rem secara mendadak, otomatis di situ kita sudah bukan keadaan diam lagi ya, tetapi kita sudah terdorong ke depan secara spontan, tetapi kita berusaha kembali ke posisi semula. Oke, next dengan yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi maksudnya di sini hukum 2 Newton ini menjelaskan pengaruh dari perubahan kecepatan atau percepatan dan massa suatu benda terhadap besarnya resultan gaya atau besarnya gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Langsung saja pada contoh dari hukum 2 Newton supaya kalian tidak bingung ya. Langsung saja pada contohnya untuk lebih jelasnya lagi. Di sini coba kita perhatikan sebuah mobil mainan. Nah, you know kan mobil mainan seperti apa. Nah,
ketika mobil mainan ini kita tarik, berarti kita memberikan gaya ya, gaya dalam bentuk tarikan kepada mobil mainan ini. Nah, di sini kita bisa lihat semakin kuat kita menarik mobil mainan ini, maka semakin cepat mobil ini dia akan bergerak, ya kan? Dalam hal ini sesuai dengan bunyi yang mengatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya atau perubahan kecepatannya, ya kan? Ketika kita menarik dengan kuat mobil mainan ini, maka kita bisa melihat semakin cepat juga mobil ini dia akan bergerak seperti itu. Nah, kemudian coba di sini kita memberikan beban kepada mobil mainan ini. Jadi misalnya kita kasih berikan batu yang besar di atas mobil mainan ini. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Sudah pasti mobil mainan ini lebih berat ya. Ketika kita menarik mobil mainan ini pasti lebih berat. Nah, dalam hal ini sesuai dengan bunyi yang mengatakan bahwa semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Oke, di sini kita next dengan yang ketiga, kita akan bahas hukum 3 Newton. Nah, bunyi dari hukum 3 Newton ini adalah apabila sebuah benda mengerjakan gaya, yaitu gaya aksi kepada benda yang lain, maka benda kedua ini dia akan mengerjakan gaya juga, yaitu gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Maksudnya, benda yang kita berikan gaya itu akan menimbulkan reaksi terhadap kita. Nah, langsung saja pada contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum 3 Newton supaya kalian tidak bingung ya. Nah, misalnya pada saat kita mendayung perahu. Nah, coba kita perhatikan ketika kita menggerakkan dayung perahu ini ke arah belakang. Ketika kita ingin perahu ini bergerak, maka kita akan mengarahkan dayung ini ke arah belakang, iya kan? Nah, ketika kita mengarahkan dayung ini ke arah belakang, perahu ini yang sementara kita kendarai akan bergerak ke depan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ada gaya aksi dan gaya reaksi. Maksudnya, gaya aksi di sini ketika kita memberikan gaya dalam bentuk kita mendayung perahu ini ke arah belakang, yaitu kita mendayung di sini mengartikan bahwa kita memberikan gaya aksi. Nah, maka di sini kita bisa lihat perahu ini dia akan bergerak ke depan. Nah, pergerakan dari perahu ini ketika dia bergerak ke depan ini yang dinamakan dengan gaya reaksi. Jadi ketika ada gaya aksi, maka ada gaya juga reaksi. Ketika kita berikan gaya aksi, maka akan terjadi gaya reaksi seperti itu. Nah, next di sini kita akan bahas materi tentang gaya berat dan gaya normal. Nah, gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Di mana setiap benda yang berada di atas bumi ternyata itu selalu mendapat gaya gravitasi bumi, sehingga benda tersebut itu selalu memiliki berat. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa arah gaya berat itu selalu menuju ke arah pusat bumi atau selalu mengarah ke bawah. Nah, di sini persamaan gaya berat itu dapat diturunkan dari hukum 2 Newton. Jadi dapat diturunkan dari rumus hukum 2 Newton, di mana rumus hukum 2 Newton kan adalah F sama dengan M dikali dengan A, di mana F ini merupakan gaya, M adalah massa, dan A ini adalah percepatan. Nah, dari persamaan hukum 2 Newton ini, maka persamaan gerak akibat gaya berat itu dapat dinyatakan dalam W sama dengan M dikalikan dengan G, di mana F ini kan dia menunjukkan gaya. Berarti kalau kita mau hubungkan dengan gaya berat, F ini dapat menunjukkan gaya berat. Terus M ini kan dia adalah massa, berarti kalau dalam hubungannya dengan gaya berat dia tetap massa juga. Dan A ini dia kan adalah percepatan kalau dalam hukum 2 Newton ya. Tetapi di sini kalau kita hubungkan dengan gaya berat berarti dia akan jadi G atau percepatan gravitasi. Di mana di sini kita bisa lihat F ini dia merupakan gaya ya kan dengan satuan Newton, dan W merupakan gaya berat dengan satuan Newton juga, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan A ini dia merupakan percepatan dengan satuannya meter per second kuadrat, dan G ini adalah percepatan gravitasi dengan satuan juga meter per second kuadrat.
Next, di sini kita akan bahas gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan. Jadi gaya normal ini dia akan bekerja ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Di mana harus kita ketahui bahwa arah gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Contohnya di sini coba kita amati sebuah benda yang diam di atas permukaan meja. Sebut saja misalnya benda ini buku ya, misalnya buku yang diam di atas permukaan meja. Nah, ketika dia dalam keadaan diam berarti otomatis tidak ada gaya yang bekerja pada buku ini. Artinya gaya resultan gayanya itu sama dengan nol, tidak ada gaya-gaya yang bekerja sehingga dia dalam keadaan diam. Nah, pastinya di sini ternyata kita bisa lihat kenapa di sini benda ini dia tidak jatuh ke bawah, dia tetap berada dalam di atas permukaan meja. Sudah pasti ada gaya lain yang bekerja untuk mengimbangi gaya berat dari buku tersebut supaya buku ini tidak jatuh ke bawah. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena ternyata ada gaya normal yang mengimbangi gaya berat dari buku tersebut. Ingat bahwa pengertian dari gaya normal tadi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan. Nah, gaya berat dan gaya normal itu mempunyai besar yang sama tetapi berlawanan arah, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Nah, di sini ada gambar, kita bisa lihat di mana gambar ini menunjukkan bahwa gaya normal ini selalu arahnya itu tegak lurus terhadap bidang sentuh.